Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 12 SMKN Purwasari? Hari ini Ibu akan menjelaskan materi bab 1 di kelas 12 ini yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Apakah kalian masih ingat di kelas 11 kita pernah membahas atau mempelajari mengenai konsep hak asasi manusia ya. Nah, hak asasi manusia ini masih berhubungan dengan hak warga negara. Secara sederhananya, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan turunannya yaitu hak warga negara, yaitu seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Artinya bahwa hak warga negara ini lebih khusus lagi jika hak asasi manusia ini bersifat universal, artinya tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang, tetapi hak warga negara ini hanya dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Artinya setiap negara ini memiliki regulasi atau peraturan yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Sedangkan kewajiban warga negara sebelumnya kewajiban asasi ya, sama kewajiban asasi juga ini bersifat universal. Kemudian diturunkan lagi secara lebih khusus yaitu kewajiban warga negara, yang artinya tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, artinya di dalam sebuah negara ini memiliki lagi regulasi untuk mengatur perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Selanjutnya, ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, ini lebih khusus ke negara kita, negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Dalam Pancasila ini, kita sudah tahu ya, setiap silanya ini memiliki nilai-nilainya ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, untuk mengetahui hak dan kewajiban dari setiap sila-sila Pancasila ini, Ibu sudah perinci ini ya. Silakan kalian boleh lihat ya, boleh dibaca. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh haknya itu hak warga negara untuk bebas memeluk agama ya. Di Indonesia ini tidak boleh yang namanya memaksakan agama kepada orang lain, tapi setiap warga negara itu memiliki hak mau memilih agama yang mana yang dipercayai atau dianutnya ini. Nah, itu adalah sebuah haknya. Kewajibannya salah satunya itu mengembangkan toleransi antar umat beragama. Seperti yang Ibu katakan tadi, tidak boleh yang namanya memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mempercayai suatu agama ya. Nah, di sini setelah kita memilih agama, nah, berarti kita harus mengembangkan toleransinya antar umat beragama. Itu tidak boleh yang namanya saling menyinggung atau merendahkan agama lain, tidak boleh. Tapi kita harus saling menghormati, saling toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya misalkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Artinya kewajibannya kita sebagai warga negara, mau kita masyarakat sipil atau kita yang memiliki peran dalam hukum itu sendiri, kita harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Tidak ada yang namanya kasta tertinggi atau kasta terendah. Kita ini semua sama, karena kita menganut pada sila-sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengetahui hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya hak mengembangkan budaya daerah, ya. Tapi kita harus garis bawahi bahwa yang namanya mengembangkan budaya daerah itu menjadi sebuah hak, tapi kewajiban kita adalah mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Tidak boleh
ada yang namanya tumbuh sifat etnosentrisme ya. Jadi kalian terlalu membanggakan budayanya tapi justru malah merendahkan budaya orang lain ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus masing-masing saling menghormati antar daerah, kebudayaannya berbeda, tradisinya berbeda ya. Tapi kewajiban kita harus ingat, kita ini satu Indonesia ya, satu tanah air, kita harus menghormati bangsa ini. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya contohnya itu kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Tapi di sini kita adalah negara hukum ya. Kita diberi kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan lagi yang mengaturnya. Organisasi mana saja nih yang dilarang oleh negara, atau cara berpendapat yang baik itu yang seperti apa? Karena berpendapat saat ini kita harus lebih hati-hati. Ada pasal yang bisa menjerat kita apabila kita tidak berhati-hati berpendapat. Maka dari itu kita harus mengutamakan etika dan norma dalam melaksanakan hak kebebasan berpendapat ini. Kewajibannya yaitu mengutamakan musyawarah mufakat ya. Jadi apapun yang terjadi di bangsa ini, utamakan musyawarah mufakat ya, karena kita dari zaman sebelum kemerdekaan para pahlawan kita selalu mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Tapi musyawarah mufakat ini tidak selalu memihak, jangan selalu memihak terhadap satu golongan. Tapi kita harus melihat nih kebermanfaatannya, kemudian hasil dari keputusannya ini apakah untuk semua golongan, semua masyarakat atau tidak. Jadi inilah gunanya musyawarah mufakat, agar semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh haknya yaitu hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Jadi kita tidak sebebas-bebasnya nih, negara ini semuanya ada masing-masing yang dimiliki oleh perorangan dan pemanfaatan itu oleh negara. Dan kewajiban kita yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Dimulai dari lingkup terkecil ya, misalkan dari keluarga. Kita harus saling gotong royong nih di rumah. Jangan membiarkan yang namanya masa bodoh atau cuek atau individualis. Jangan ya, kita harus mengembangkan sikap gotong royong. Inilah sikap yang mencerminkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Di sini Bu akan memaparkan beberapa hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Di pasal tersebut ditegaskan siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bahwa kewarganegaraan ini di Indonesia ini sudah dijelaskan lagi ya di kelas 10 bahwa orang asing pun bisa menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat dan peraturan yang tercantum dalam peraturan turunannya ya. Kemudian ada penduduk Indonesia, ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa hukum di kita itu sebenarnya adalah tidak boleh yang namanya pandang bulu atau melihat apakah si ini orang yang mampu atau tidak mampu. Tapi di pasal 27 ayat 1 ini menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya tidak boleh ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara ya di dalam hukum ini.
Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara kita ini sudah mengaturnya bahwa di pasal 27 ayat 2 itu menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, peraturan perundang-undangnya ini kemudian ada turunannya lagi yang mengatur misalkan tentang perkoperasian, kemudian tentang tenaga kerja dan yang lain-lainnya. Tujuannya ini ya sama untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara ini memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, bela negaranya ini seperti apa? Bela negara kita, apalagi kalian sebagai pelajar, itu yang pertama kalian harus sesuai dengan profesinya. Karena kalian ini sebagai pelajar, maka harus belajar yang rajin ya. Kemudian walaupun daring tidak menjadikan kalian surut dalam semangat untuk belajarnya. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ditegaskan dalam pasal 28 bahwa dalam ketentuan ini itu terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak ini, setiap warga negara tetap harus berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Artinya, walaupun kita memiliki kebebasan, hak kebebasan ini bukan berarti kita menggunakannya secara bebas, tidak terkontrol. Tidak ya, kita tetap dibatasi oleh peraturan lainnya. Kemudian yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Dalam pasal 29 ayat 1, negara kita ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pasal ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan di pasal 29 ayat 2, nah negara ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya kita memiliki kemerdekaan, kita harus bersyukur diberikan hak ini karena dengan dilandasi bahwa negara ini melindungi setiap warga negaranya untuk kebebasan beragama, kita harus memanfaatkannya dengan baik ya. Selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Contoh yang bisa kalian lakukan yaitu dalam pertahanan dan keamanan negara ini misalkan melakukan poskamling ya atau ronda ya, siskamling. Ini salah satu perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian, hak mendapatkan pendidikan. Nah, saat ini kalian harus bersyukur. Karena apa? Negara ini menjamin pendidikan bagi warga negaranya. Kalian sudah tahu ya bahwa dulu mungkin SMA, SMK negeri itu masih memungut bayaran ya atau SPP. Ini untuk SMA SMK negeri ya. Tapi saat ini SMA dan SMK negeri terutama di Jawa Barat, kalian tidak dipungut biaya SPP yang per bulan itu. Tidak kan? Jadi sekarang saatnya kalian untuk menjalankan kewajibannya secara benar. Wah, saya ini udah dibiayai ini sama pemerintah dan negara. Jadi saya harus memanfaatkan ini. Bagaimana caranya kita sebagai generasi muda ini harus menjadi generasi yang berkualitas. Salah satunya saat ini kalian sedang mendengarkan atau mempelajari pelajaran PPKN itu merupakan wujud kalian untuk yang namanya membentuk watak kalian nanti ya. Selanjutnya yaitu hak dalam mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 dan 2.
Jadi ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan contohnya ya. Kemudian perekonomian nasional. Ini diatur dalam pasal 33 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pasal tersebut jadi jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran dari segala sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia ini ya. Yang terakhir yaitu hak kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34. Nah, salah satu isinya ya isi dari pasal yang terakhir yaitu hak kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34. Salah satu isi ayatnya yaitu ayat 1 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Artinya menjadi tanggung jawab negara bagaimana caranya agar fakir miskin dan anak-anak yang terlantar ini supaya tetap mendapatkan hak kesejahteraan ya. Kemudian ketentuan dalam pasal ini juga memberikan jaminan atas hak warga negara misalkan untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh kalian japri ibu atau di grup kelasnya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.